Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala asy-syekh al-imam asy-syarif al-himam al-alim ar-rabbani wal arif billah samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun al-Idrisi al-Hasani fi kitab Qurratul Uyun nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asraris sa'is salihin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu-waktu di mana kita sebaiknya tidak melaksanakan pernikahan. Setidaknya kemarin ada 7 hari ditentukan menggunakan tanggal, yaitu ada tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 21, tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal itu kalau rumus tanggal. Kalau rumus hari ada hari Selasa, ada hari Sabtu, dan juga ada hari Rabu. Lebih-lebih di hari Rabu terakhir di setiap bulannya itu sebaiknya dihindari untuk tidak melaksanakan pernikahan. Sekarang kita melanjutkan tentang waktu-waktu atau hari-hari, mempelajari tentang rumus waktu di mana kita dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan, membangun mahligai rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma asyara ila ma huwa al-afdalu fil bina'i biqaulihi wa faddilanna ghurratasy syahri faqad fuddila fil ayyami kul yaumul ahad. Kemudian mengisyarahkan, memberikan petunjuk. Siapa Ibnu Yamun? Memberikan petunjuk kepada sesuatu wal afdalu yang paling utama fil bina'i di dalam membangun mahligai rumah tangga, di dalam melaksanakan pernikahan, di dalam melaksanakan akad. Apa hari yang paling utama itu? Diqaulihi dengan perkataannya wa faddilanna ghurratasy syahri, dan sungguh utamakanlah olehmu ghurratasy syahri kepada setiap awal bulan. Jadi kalau melaksanakan pernikahan itu dianjurkan, yang paling dianjurkan itu dilakukan di setiap awal bulan. Faqad fuddila fil ayyami kul yaumul ahad. Maka sungguh juga diutamakan tentang hari-hari yang diutamakan itu kul yaumul ahad, katakanlah bahwa itu adalah hari Ahad, hari Minggu. Kalau kita melihat rumus tanggal, maka tanggal yang dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan adalah tanggal pertama, tanggal kedua, tanggal ketiga. 3 hari pertama di setiap bulannya. Tentunya bulan Hijriah yang kita gunakan, bukan kalender Masehi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rumus hari
yang dianjurkan itu adalah hari Ahad. Akhbara rahimahullahu innal bina'a fi awli syahri afdalu min akhirih. Akhbara memberikan informasi. Siapa Ibnu Yaman rahimahullah, innal bina'a sesungguhnya membangun mahligai rumah tangga itu fi awal syahri di awal bulan afdalu adalah lebih utama min akhirihi daripada di akhir bulan. Melaksanakan pernikahan, melaksanakan akad di awal bulan itu lebih utama daripada melaksanakan akad di akhir bulan. Kenapa alasannya? Alasannya lima yurja min najabatil waladi al mukawwani inda ziyadatil qamari. Lima karena alasan yurja diharapkan min najabatil waladi dari mulianya baiknya anak al mukawwani yang diproduksi inda ziyadatil qamari. Ketika bertambahnya bulan. Artinya begini, ketika di awal bulan itu kan masih bulan sabit, bulannya masih kecil. Tapi lambat laun setiap hari, setiap malam bulannya itu kan semakin besar. Maka tafakulan dengan semakin besarnya bulan juga seseorang dianjurkan untuk menikah dengan harapan supaya anak yang diproduksi ketika di awal bulan ini dengan bertambahnya bulan semakin besar juga semakin bertambahnya kebaikan pada diri anak ini. Karena ketika semakin besar bulan semakin terlihat tambah besar hingga bulan purnama, itu kan dia bisa memberikan cahaya ke bumi. Ini kan memberikan manfaat. Ada kebaikan, ada nilai kebaikannya di sini. Maka tabarukan dengan nilai ini, maka anak yang diproduksi pada awal bulan itu, pernikahan yang dilakukan di awal bulan itu, kemudian anaknya itu semakin hari akan semakin bercahaya juga sebagaimana bercahayanya bulan. Itu harapannya. Wa kadzalika al-gharsu fi awali syahri. Begitu juga al-gharsu adapun bercocok tanam fi awali syahri di awal bulan, yang taju adalah menghasilkan aktsara kepada hasil yang lebih banyak minal gharsi fi akhirih daripada melaksanakan atau bercocok tanam fi akhiri di akhir bulan. Bukan hanya dalam bab pernikahan, tapi juga di dalam bab pertanian atau dalam bisnis yang lainnya kita bisa analogikan kepada banyak hal bahwa melakukan pekerjaan di awal bulan itu lebih memberikan hasil. Dikatakan bahwa ketika kita bercocok tanam di awal bulan, itu katanya hasilnya itu lebih banyak, lebih melimpah dibanding ketika bercocok tanam di akhir bulan. Bukan hanya di bercocok tanam, tapi juga dalam berbisnis misalkan. Orang yang memulai bisnisnya di awal bulan Hijriah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, yang dimulai pada tanggal itu dibanding orang yang memulai pada tanggal 28, 29, 30, itu hasilnya itu lebih besar yang dilakukan, yang ditanam atau yang dimulai bisnisnya di awal bulan. Dalam banyak hal, artinya kebaikan-kebaikan itu kalau dibandingkan antara awal bulan dengan akhir bulan, yang diutamakan itu adalah di awal bulan. Kama qalahu al-Qazwaini, sebagaimana keterangan qalahu yang mengatakan kepada al-Qazwaini, siapa? Imam al-Qazwaini. Jadi pernyataan ini dikatakan oleh Imam al-Qazwaini bahwa ketika menikah hendaklah menikah di awal bulan, ketika menanam bercocok tanam juga dilakukan di awal bulan karena itu hasilnya lebih banyak daripada di akhir bulan. Wa yustahabu ayyakuna fi Syawalin li hadithi Aisyah al-Muqaddami. Wa yustahabu dan disunahkan apa menikah, apa membangun mahligai rumah tangga itu. Wa yustahabu dan disunahkan ayyakuna apa ada ini ya fa'ilnya ya. Wa yustahabu dan disunahkan ayyakuna apa ada naibul fa'il apa pernikahan fi Syawalin di bulan Syawal. Li hadithi Aisyah al-Muqaddami sebagaimana riwayat Sayyidatuna Aisyah yang telah lalu. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah sempat
menyinggung bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa Siti Aisyah itu menikah dengan Rasulullah itu di bulan Syawal. Kemudian juga Rasulullah mengumpuli Siti Aisyah juga di bulan Syawal. Karenanya kemudian Siti Aisyah mensunnahkan melaksanakan pernikahan itu di bulan Syawal. Tapi untuk tahun ini sepertinya udah lewat ya, karena sekarang sudah masuk Dzulqa'dah. Jadi ya bagi yang mau menikah berarti harus kalau seandainya mau mengambil waktu yang utama atau bulan yang utama maka tahun depan. Bulan Syawal itu yang paling utama kalau menurut bulan. Kalau hari itu adalah hari Ahad ketika melaksanakan pernikahan. Wal ghurratu bid-dami minasyahri wa ghairihi awwaluhu. Wal ghurratu adapun lafaz ghurrah bid-dami dengan dhammah yang dengan apa? Dengan ghain yang berharakat dhammah minasyahri dari bulan wa ghairi dan selain bulan awwaluhu adalah bermakna awal bulan. Ketika mengatakan ghurrah maka yang dimaksud itu adalah awal. Baik itu mau mengatakan berkaitan dengan ghurratus syahri adalah awal bulan atau ghurratul wajhi sebagaimana ada hadis ghurratul muhajjilin, orang-orang yang berwudu nanti akan terlihat ghurrah, ada bahasa ghurrah. Berarti apanya yang terlihat? Depan, bagian awal depan terlihat. Artinya bermana awal, bermana depan, itu ghurrah. Wal jamu adapun bentuk jamaknya, ghuraru adalah ghuror. Mufradnya itu adalah ghurratun, jamaknya adalah ghuror. Mithlu ghurfatin wa ghuraf. Sebagaimana lafaz ghurfatun, ghurfatun itu ruangan, mufradnya, yang makna itu adalah ghurafun. Apa ghurar itu maknanya? Wal ghuraru adapun ghurar ala tulayalin min awwalis syahri adalah 3 malam pertama atau 3 malam min awwalis syahri dari setiap bulan. 3 malam di awal bulan. Salatul layalin 3 malam min awwalis syahri di awal bulan. Qalahu mengatakan kepada keterangan ini Al-Misbahi di dalam kitab Al-Misbah. Jadi kata ghurar itu adalah 3 malam pertama di setiap bulan Hijriah. Ya dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai kemudian Dzulhijjah. Itu semuanya di setiap awal bulannya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu kita dianjurkan kalau mau melaksanakan pernikahan. Wa akhbaru annal bina'a wa akhbara annal bina'a fi yaumil ahadi afdalu min sa'iril ayyami. Wa akhbara dan menginformasikan Ibnu Yamun menginformasikan annal bina'a bahwa sesungguhnya ada pun membangun mahligai rumah tangga fi yaumil ahadi di hari Ahad afdalu adalah lebih utama min sa'iril ayyami daripada seluruh hari. Maaf teman-teman, sedikit terjeda karena sesungguhnya saya sekarang sedang di rumah sakit ini, sedang isolasi mandiri bersama orang tua. Mohon doanya, semoga semuanya baik-baik saja, kembali normal. Saya lanjutkan. Jadi Ibnu Yamun itu menginformasikan bahwa membangun mahligai rumah tangga di hari Ahad itu lebih utama daripada membangun rumah tangga di seluruh hari-hari yang ada. Dari hari Senin sampai hari Ahad, dari 7 hari itu, rumusnya yang paling utama itu adalah melaksanakan pernikahan di hari Ahad.
Lima ruya an Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karena berdasarkan keterangan ruwiya yang diriwayatkan an Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, min annallaha azza wa jalla ibtada'a fihi khalqas samawati wal ard, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla, Allah memulai fihi, di hari Ahad itu, khalqas samawati, penciptaan langit, wal arda, dan penciptaan bumi. Kenapa kok hari Ahad itu adalah hari yang utama untuk menikah? Katanya berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, bahwa menikah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla, Allah itu memulai menciptakan langit dan bumi itu di hari Ahad. Itu dimulai di hari Ahad. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam anhu, dan ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, tentang hari Ahad ini. Bentar. Saya lanjutkan. Wasuila, dan ditanya sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya anhu, tentang hari Ahad itu. Ada apa dengan hari Ahad? Rasulullah bertanya seperti itu. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, hari Ahad itu yaumul ghorsin, adalah hari bercocok tanam. Bercocok tanam dengan segala dimensi maknanya, baik mau menggunakan makna hakikat bercocok tanam, yaitu apa namanya? Ya, bertani, menanam padi, menanam jagung, menanam yang lainnya, atau majaz, atau menanam secara majaz, menanam benih. Itu adalah hari Ahad. Wa imaratin, dan membangun. Membangun juga memiliki dua dimensi makna. Membangun secara hissi, secara makna hakikat, yang membangun rumah tangga, membangun membangun gedung, membangun rumah, itu sebaiknya dilakukan di hari Ahad. Atau makna majaz, yaitu membangun rumah tangga. Rumah tangga kan majaz sebenarnya, tapi bentuknya tidak terlihat seperti kita membangun gedung. Maka itu katanya Rasulullah, hari Ahad itu adalah hari menanam, bercocok tanam, dan hari membangun. Maka lakukan itu semua di hari Ahad. Kemudian Rasul melanjutkan, li'annallaha ibtada'a fihi khalqad dunya wa imarataha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ibtada'a, Allah memulai, fihi, pada hari Ahad itu, memulai khalqad dunya, penciptaan dunia, wa imarataha, dan membangun dunia. Artinya Allah itu pada hari Ahad menciptakan dunia dan menciptakan seisinya. Ya gunungnya, ya lautnya, itu semuanya Allah lakukan, Allah ciptakan di hari Ahad. Lakin alladzi alaihi al-aktsaruna wa huwa al-asah annallaha ta'ala ibtada'a khalqal alam yaumas sabti. Nah, tapi ada perbedaan. Lakin, akan tetapi, ketika ada lakin atau bal, itu biasanya ada perbedaan pendapat. Lakin, akan tetapi, alladzi alaihil aktsaruna, adapun pendapat yang dijadikan pijakan al-aktsaruna oleh mayoritas ulama, oleh banyak ulama, wahwa, dan pendapat ini al-asah, adalah pendapat yang asah, yang paling benar. Annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala itu ibtada'a, Allah memulai khalqal alam, kepada penciptaan semesta alam, yaum sabti, pada hari Sabtu. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan dunia ini, alam semesta ini, jagat raya ini, itu diciptakan pada hari Ahad. Ini pendapat yang sahih. Pendapat asahnya, jadi kalau kita menyinggung mustalahatul fikih, muqabilnya asah atau antonimnya asah, itu adalah sahih. Jadi bukan asah, itu kan maknanya paling benar. Paling benar, antonimnya bukan berarti
kemudian yang salah, tidak, tapi antonimnya sahih, masih benar, artinya masih bisa dijadikan rujukan, baik itu hadis ataupun keterangan-keterangan fikih. Asoh, sahih itu adalah muqabil, antonim. Itu menurut kalau asoh adalah diciptakan pada hari Sabtu. Tapi kalau menurut pendapat sahih itu diciptakan pada hari Ahad. Ahad bukan Minggu. Kita santri sudah bisa merubah bahasa kita bahwa dalam Islam itu yang lebih dikenal adalah Ahad, bukan Minggu. Bal qala As-Suhaili fi Raudil Amfi annahu lam yakul annahu ibtada'ahu yaumal ahad ila Ibnu Jarir. Fanduruhu. Bahkan qala berkata As-Suhaili, siapa Imam As-Suhaili fi Raudil Amfi, di dalam kitabnya Raudul Amfi, Imam As-Suhaili itu mengatakan annahu, bahwa sesungguhnya, lam yakul, tidak ada yang mengatakan, annahu, bahwasanya Allah itu ibtada'ahu, Allah memulai kepada penciptaan alam itu yaumal ahad, pada hari Ahad. Tidak ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia, alam semesta, jagat raya pada hari Ahad illa Ibnu Jarir, kecuali hanya satu, yaitu Ibnu Jarir. Fanturu, maka renungkan kembali, maka lihat kembali. Katanya yang mengatakan bahwa pendapat sahih yang mengatakan bahwa alam sejagat raya ini diciptakan pada hari Ahad itu hanya satu ulama, yaitu Ibnu Jarir. Sementara mayoritas ulama itu mengatakan penciptaan sejagat raya ini adalah hari Sabtu. Itu yang pertama. Jadi rumus ketika kita mau melaksanakan pernikahan atau melaksanakan akad, khitbah bahkan, maka yang pertama itu adalah hari Ahad. Yang kedua, wa mimma yustahabbu fihi al-bina'u aidan yaumul jumu'ati. Dan termasuk juga yustahabbu, disunahkan, fihi di dalam emas, jadi aid, disunahkan al-bina'u, apa, membangun rumah tangga, aidan pula yaumul jumu'ati, adalah hari Jumat. Termasuk juga yang disunahkan untuk melaksanakan nikah, rumus yang kedua adalah hari Jumat. Pertama Ahad, yang kedua Jumat. Kenapa? Faqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya anhu, tentang hari Jumat. Ada apa dengan hari Jumat itu? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, yaumun nikahin. Hari Jumat itu adalah hari pernikahan. Wa khitbatin, hari untuk melamar, hari untuk mengkhitbah, itu adalah hari Jumat. Aidan pula. Jadi pada redaksi ini yang disampaikan, hari kedua yang kita dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan di hari itu adalah hari Jumat. Kenapa alasannya? Karena katanya Rasulullah, hari Jumat itu adalah hari pernikahan memang. Itu hari pernikahan, itu hari khitbah untuk melamar. Bahkan di sini disebutkan beberapa para nabi yang melaksanakan pernikahan di hari Jumat. Nakaha fihi, menikahi, fihi, pada hari Jumat, Adamu, siapa Nabi Allah Adam, Hawa, kepada ibunda Hawa alaihi wassalam, wa Yusufu alaihi salam Zulaikha, Nabi Allah Yusuf menikahi Zulaikha juga di hari Jumat. Wa Musa binta Syuaib alaihi wassalam, kemudian Nabi Allah Musa menikahi putrinya Nabi Syuaib, itu juga di hari Jumat. Wa Sulaiman alaihi salam Bilqis, kemudian Nabi Allah Sulaiman yang terkenal dengan kaya rayanya itu, beliau menikahi Ratu Balqis atau Bilqis pada hari Jumat. Ada beberapa nabi dari Nabi Allah Adam. Kemudian Nabi Allah Yusuf yang terkenal dengan ketampanannya, itu juga menikahi Siti Zulaikha, Sayyidah Zulaikha di hari Jumat. Kemudian Nabi Allah Musa juga di hari Jumat, yang dikenal dengan Kalimullah, yang langsung berdialog dengan Allah. Kemudian Nabi Sulaiman. Kemudian wasahha anhu alaihi salatu wassalam, dan juga sahih, hadis sahih
bahwa Rasulullah SAW menikah siapa Rasulullah fihi pada hari Jumat Khadijah wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Rasulullah menikahi kedua istri yang paling beliau cintai, Siti Aisyah dan Sayyidatina Khadijah. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah itu oleh Rasulullah dinikahi juga pada hari Jumat. Khadijah adalah istri pertama yang paling dicintai. Kemudian setelah wafat baru Siti Aisyah. Itu dilakukan di hari Jumat. Jadi pada redaksi ini kita mendapatkan pengetahuan tentang rumus untuk melaksanakan pernikahan. Kalau itu adalah tanggal, maka yang dianjurkan adalah tanggal 1, 2, 3. Kalau itu adalah hari, maka adalah hari Ahad dan hari Jumat. Itu yang paling disunahkan untuk melaksanakan pernikahan. Bagi teman-teman yang mau menikah, cari waktu ini. Cari waktu-waktu ini. Lebih baik lagi kalau waktu ini tanggalnya di awal bulan, bertepatan dengan hari Jumat atau hari Ahad, dan juga di bulan yang mulia, yaitu bulan Syawal. Adalah satu kemuliaan, ada 3 kemuliaan, ada 3 kebaikan di sini. Misalkan hari Jumat jatuh pada tanggal 1. Misalkan Dzulhijjah nanti, tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 1. Maka ada dua kemuliaan tanggal dan kemuliaan hari. Tapi di sana tidak ada kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan untuk melaksanakan pernikahan itu adalah bulan Syawal. Bulan Syawal tahun depan, kalau mau melaksanakan pernikahan, maka laksanakan pernikahan di tanggal 3-nya mungkin. Tanggal 1 atau tanggal 3. Karena tanggal 2 Syawal itu dalam riwayat yang lain itu tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Misalkan tanggal 1 Syawal bertepatan dengan hari Jumat. Maka ada 4 kemuliaan. Kemuliaan tanggal 1, kemuliaan Idul Fitri, ada kemuliaan hari Jumat misalkan, dan ada kemuliaan bulan Syawal. Ketika ada banyak kemuliaan di sini, kemudian melaksanakan pernikahan, maka diharapkannya akan turun, akan lahir anak-anak yang juga penuh dengan kebaikan. Akan menebar kebaikan, akan menjadi orang yang soleh, bukan hanya soleh, tapi juga musleh. Dan selanjutnya, faidatani. Dua faidah, dua manfaat, atau dua fungsi. Al-ula rawa al-Alqamah bin Sawan an Ahmad bin Yahya marfu'an tawakku itla'i asyara yauman fis saati fa innaha tadhhabu bil amwali wa tahtiku al-astara. Al-ula adapun yang pertama, faidah yang pertama, manfaat yang pertama, rawa meriwayatkan Alqamah bin Sawan, siapa Alqamah bin Sawan, beliau meriwayatkan an Ahmad bin Yahya marfu'an, yaitu hadis marfu, meriwayatkan tawakku ithna asyara yauman fis sanati, bahwa Rasulullah mengatakan jauhilah olehmu 12 hari fis sanati dalam setahun. Jauhi 12 hari dalam setahun. Jangan kamu melaksanakan pernikahan di 12 hari ini. Fa innaha tadhhabu bil amwali, karena 12 hari ini tadhhabu bisa menghilangkan bil amwali kepada harta. Orang yang misalkan menikah di 12 hari ini, melaksanakan pernikahan, maka pernikahan yang dilakukan di 12 hari ini itu bisa mendatangkan kefakiran atau berbisnis, memulai bisnis di salah satu dari 12 ini, maka bisnisnya tidak akan mendapatkan hasil, justru mendapatkan kerugian dan lain sebagainya. Artinya 12 hari ini benar-benar dihindari, kasih stabilo. Jangan sampai melaksanakan hal-hal di 12 hari ini. Yang pertama karena bisa menghilangkan harta, dan yang kedua watahtaku al-astaro, akan merusak tabir atau penutup aib, celah. Kita punya celah, kita punya aib. Kemudian melakukan sesuatu di bulan di 12 hari ini, misalkan kita punya aib, kemudian kita menikah di salah satu dari 12 hari, maka
ketika kita melaksanakan terbukanya aib kita menutupi aib ini. Tapi ketika kita melaksanakan nikah di hari ini, itu berpotensi untuk terbukanya aib-aib ini. Fakulna, lalu kami bertanya, katanya Alqamah, "Mahia ya Rasulullah, apa 12 hari itu? Hari apa saja itu?" Qala, kemudian Rasulullah menjawab, Tani Asyara al-Muharram, tanggal Tani Asyarah, tanggal 12 Al-Muharram, dari bulan Muharram. Ini diruntut dari bulan Muharram bulan pertama di bulan Hijriyah, Muharram tanggal 12. Hindari untuk melaksanakan pernikahan. Wa asyiru Safar, tanggal 10 di bulan Safar. Wa Rabiul Awwali, tanggal 4 bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Nabi di tanggal 4, itu dihindari. Kemudian wasamina asyarah Rabiul Tsani, tanggal 18 di bulan Rabiul Tsani. Wasamina asyarah Jumadil Ula, kemudian pada tanggal 18 Jumadil Ula. Tanggal 18 Jumadil Ula, wasani Jumadil Tsani. Ada Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Jumadil Ula tanggal 18, Jumadil Tsani tanggal 18. Oh, maaf, wasamin asyarah 18 di Jumadil Ula, wasani asyarah 12 di Jumadil Tsaniyah. Wasani asyarah Rajab, di bulan Rajab hindari menikah pada tanggal 12. Wasadisa asyarah Sya'ban, tanggal 16 di bulan Sya'ban. Warabi'a asyarah Ramadan, tanggal 14 Ramadan. Wathani Syawal, tanggal 2 Syawal, ini yang saya sampaikan tadi, tanggal 2 Syawal. Wathamina asyarah Dzulqa'dah, tanggal 18 Dzulqa'dah. Sekarang sudah lewat ya, Dzulqa'dah sudah lewat bilang, tanggal 18. Tanggal 18 hindari bulan ini, bulan Dzulqa'dah. Wathaminu Dzulhijjah, dan tanggal 8 Dzulhijjah. Ada 12 hari. Saya ulangi, 12 hari di mana kita dianjurkan untuk tidak menikah, hindari. Bukan hanya menikah, tapi juga berbisnis, tapi juga berternak, bertani, dan hal-hal kebaikan lainnya, hindari dalam 12 hari ini. Di bulan Muharram, tanggal 12, tanggal 10 Safar, tanggal 4 Rabiul Awal, tanggal 18 Rabiul Tsani, tanggal 18 Jumadil Ula, tanggal 12 Jumadil Tsani, kemudian tanggal 12 Rajab, 16 Sya'ban, 14 Ramadan, 2 Syawal, 18 Dzulqa'dah, dan tanggal 8 Dzulhijjah, atau yang dikenal dengan Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Jangan menikah. Itu yang pertama. Dalam waktu setahun, setiap bulannya ada 1 hari di mana kita jangan melaksanakan pernikahan. Itu ada hadis seperti itu. Kemudian Ats-Tsaniyah itu adapun yang kedua. Faedah yang kedua sekarang. Faedah yang kedua, akhraja Abu Ya'la an Ibni Abbas marfu'an yaumus sabti yaumu makrin wa khadi'ah wa yaumul ahadi yaumul warsin wa bina'id. Adapun faedah yang kedua, manfaat yang kedua, bahwa akhraja mengeluarkan Abu Ya'la, siapa Imam Abu Ya'la, an Ibni Abbasin, dari Sayyidina Ibnu Abbas marfu'an, dalam hadis marfu', bahwa dikatakan yaumus sabti yaumu makarin wa khadi'ah. Hari Sabtu itu adalah hari makar, hari tipu daya. Wa khadi'atin, dan hari bujuk rayu, atau juga disebut dengan hari penipuan. Hampir sama maknanya, makar, khadi'ah, hari tipu daya. Itu adalah hari Sabtu. Wa yaumul ahadi, adapun hari Ahad, yaumul ghorsin wa bina'in, adalah hari untuk menanam dan hari untuk membangun, dengan dimensi maknanya yang telah disampaikan tadi. Wa yaumul itsnaini,
Adapun hari Senin, Yaumus Safarin adalah hari untuk melaksanakan perjalanan. Mau melakukan perjalanan, mau bepergian, maka yang paling baik itu di hari Senin. Wa thalabi rizkin, dan mencari rizki. Artinya bukan berarti dalam seminggu kita hanya mencari rizki di hari Rabu saja, tidak. Maksudnya memulainya di hari Senin. Mencari rezeki dimulai di hari Senin. Mau buka usaha, mau bertani juga, mau berbisnis, itu dimulainya di hari Senin. Di hari Senin, kemudian di awal bulan, itu bagus. Wa yaumu tsulatsa'i yaumu ahadidin wa ba'sin. Adapun hari Selasa, yaumu hadidin adalah hari keras. Hadid. Hadid itu kan besi, keras. Keras artinya sulit, keras bisa bermakna keras kepala kalau itu disandarkan kepada orang, atau sulit artinya ketika melaksanakan sesuatu di hari Selasa itu akan sulit mendapatkan keberhasilan. Wabaksin, dan juga disebut dengan hari masalah, hari problem, hari ngeri. Jangan melakukan sesuatu di hari Selasa. Wa yaumul arbi'i lil akhdi wal i'ta'i. Adapun hari Rabu adalah hari untuk mengambil, wal i'ta'i, dan hari untuk memberi. Mau mengambil, mau memberi itu di hari Rabu. Termasuk diantaranya juga ketika kita mau menuntut ilmu. Kita mau mondok, maka yang paling bagus itu adalah hari Rabu. Kenapa? Hari Rabu hari yang baik untuk menuntut ilmu, untuk mengambil ilmu. Kita kan istifadah, mengambil ilmu. Kita kan mencari manfaat dengan ilmu. Atau ada proses, misalkan mau mengajar, yang bagus adalah memulainya adalah hari Rabu untuk memberikan. Seorang santri untuk mengambil ilmu itu adalah hari Rabu. Makanya sesuai dengan ta'limul muta'alim, kalau kita mau belajar, mau nyantri, yang bagus itu adalah hari Rabu. Wa yaumul khamisi yaumut talabil hawaiji. Adapun hari Kamis, yaumut talabil hawaiji adalah hari untuk mencari kebutuhan. Kita punya kebutuhan, maka waktunya itu yang pas untuk memulainya adalah hari Kamis. Waddukhuli ala sultan, dan hari untuk masuk datang kepada sultan, kepada presiden, kepada pemerintahan, kepada birokrasi. Kalau kita para santri yang ingin berdakwah, ingin mengajak para pemimpin-pemimpin, para DPR, para bupati, wali kota, presiden, dan sebagainya, dan birokrasi itu yang paling tepat adalah hari Kamis. Karena di hari Kamis ketika kita berdakwah, misalkan mengajak mereka, maka potensi untuk mereka menerima dengan dakwahan kita itu lebih besar dibanding dilakukan di selain hari Kamis. Wa yaumul jum'ati yaumul khitbatin wa nikahin. Adapun hari Jumat adalah hari khitbah wa nikahin, dan hari menikah. Melamar, menikah itu semuanya di hari Jumat. Artinya mungkin bisa dibilang hari Jumat itu adalah hari Valentine-nya orang Islam. Kalau kita mengenal hari Valentine itu di bulan Februari, maka orang Islam kita punya hari Valentine sendiri. Kapan itu? Hari Jumat. Hari kasih sayang, hari untuk melamar, hari bahagia, hari untuk melakukan walimah, hari untuk melaksanakan akad. Itu adalah hari Jumat. Wa mimma yunsabu li Sayyidina Ali karramallahu wajhah fi dzalika, dan di antara keterangan yunsabu yang dinisbatkan, yang disandarkan di Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah fi dzalika, tentang hal itu ada syair yang disandarkan kepada Sayyidina Ali. Dikatakan la ni'mal yaumu yaumus sabti haqqan li saydin in aratta bilam tirai. La ni'mal yaumu, sungguh paling baiknya hari, sungguh adapun paling baiknya hari, yaumus sabti adalah hari Sabtu, haqqan dengan sebenarnya. Paling baik untuk apa? Li saydin, untuk berburu. In aratta, kalau kamu ingin berburu, bilam tirain, tanpa ada keraguan. Hari Sabtu kalau untuk melaksanakan pernikahan hendaknya dihindari.
Tapi kalau kita mau berburu di hutan, berburu hewan, atau bahkan berburu burung, atau bahkan memancing ikan, itu mungkin berburu dalam konteks yang sangat kecil mungkin ya, dalam konteks kecil, gambaran kecil, berburu ya mencari ikan itu, memancing. Itu di hari Sabtu. Tanpa ada keraguan, itu pasti hakon. Wa fil ahadi al-bina li anna fihi tabaddallahu fi khalqis samai. Dan di hari Ahad adalah hari untuk albina, untuk membangun rumah ligai, rumah tangga, untuk membangun rumah, untuk membangun hal sebaik, membangun bisnis, membangun hal lain-lainnya. Itu dari Ahad. Kenapa li'anna fihi? Karena sesungguhnya pada hari Ahad itu tabaddallahu fi khalqis sama. Jelas tampak bahwa Allah itu menciptakan semesta alam, menciptakan langit itu di hari Ahad. Sabtu untuk berburu, Ahad untuk menikah atau membangun rumah tangga. Hari ketiga, Itsnain. Wa fil itsnaini in safarta fihi satarji'u bin najahi wa bis tarai. Dan di dalam hari Senin, in safarta, jika kamu melaksanakan perjalanan, kamu mau melakukan perjalanan, fihi, di dalam hari Senin itu satarji'u, maka kalian itu bakal balik, kalian itu bakal pulang bin najah, dengan membawa kesuksesan, dengan membawa keberuntungan, wa bis tarai, dan dengan membawa harta yang banyak. Mau memulai bisnis, mau melakukan perjalanan, memulai berdagang misalkan, mulai di hari Senin. Karena orang yang melakukan perjalanan di hari Senin untuk berdagang, mereka pasti akan pulang dengan membawa hasil yang banyak, akan membawa kesuksesan. Wa in turid al-hijamah fasulata. Kalau kamu mau al-hijamah untuk berbekam, untuk canduk, untuk ya bekam yang diambil darahnya itu, maka fasulata, maka dari Selasa. Fafi saatihi haraqad dima, maka di dalam waktu-waktu di hari Selasa itu haraqad dima adalah waktu di mana ada aliran darah. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, hari Selasa itu Ibunda Hawa pertama kali mengalami haid itu di hari Selasa. Kemudian banyak terjadi pertumpahan darah itu juga di hari Selasa. Qabil Habil bertengkar kemudian terbunuh juga di hari Selasa. Maka hijamah itu dilakukan di hari Selasa. Hijamah sangat tidak dianjurkan dilakukan di hari Sabtu. Wa in syariba umru'un yauman dawaan fa ni'mal yaumu yaumul arbi'a. Wa in syariba, dan apabila meminum, imru'un, siapa seseorang, yauman, pada satu hari, dawaan, minum obat, ada yang lagi sakit nih, meminum obat, maka fa ni'mal yaumu, maka adapun paling baiknya hari adalah yaumul arbi'a, adalah hari Rabu. Berobat hari Rabu. Ini kalau mungkin penyakitnya adalah bukan penyakit kronis, bukan penyakit yang bukan yang emergensi gitu loh. Kalau sudah emergensi ya jangan nunggu Rabu. Ada orang kecelakaan, kesakitan, patah tulang, oh ini masih hari Senin atau sekarang masih hari Sabtu. Tunggu di hari Rabu aja, jangan. Maka langsung diobati saja langsung tanpa harus menunggu hari Rabu. Tapi dalam kondisi tertentu, misalkan penyakit-penyakit yang bisa ditunda pengobatannya, maka tunda hingga di hari Rabu. Wa fil yaumil khamisi qada'u hajin fa innallaha ya'danu bil qada'. Dan di hari Kamis, sekarang hari Kamis. Hari Kamis itu adalah hari untuk menunaikan hajat, kebutuhan. Fa innallaha ya'danu bil qada', karena sesungguhnya Allah ya'dan, memberikan rekomendasi al qada' untuk menunaikan hajatnya. Kita punya kebutuhan, kita punya keinginan, misalkan kebutuhan primer kita, kebutuhan sekunder kita mau dipenuhi, maka penuhi di hari Kamis. Yang mau belanja, kebutuhan dapur, lakukan di hari Kamis. Itu adalah hari-hari melaksanakan qadul hajat. Fil jumu'ati, dan di dalam hari Jumat, tazwijun, adalah hari untuk pernikahan, hari untuk perkawinan.
wa ursun, dan hari untuk resepsi. Waladzatur rijali ma'an nisa, dan hari keindahan, hari kenikmatan antara laki-laki dan perempuan ketika menikah itu adalah hari Jumat. Dan hari Valentine, bahasanya hari Valentine. Ala kulli hal, pada faedah atau manfaat yang kedua ini kita diberikan pemahaman tentang hari-hari. Kalau kita mau melaksanakan pernikahan hari apa? Diurut dari hari Sabtu, kita mau memburu hari Sabtu, kita mau menikah atau kita mau membangun, memulai bisnis di hari Ahad, kita mau melaksanakan perjalanan hari Senin, kita mau melakukan bekam di hari Selasa, atau hal-hal yang berkaitan dengan darah, pokoknya itu hari Selasa. Kemudian kita mau berobat hari Rabu, kita mau melaksanakan hajat kita, kebutuhan kita, maka hari Kamis. Mau menikah, mau melaksanakan walimatul urus, pernikahan, itu di hari Jumat. Wahadalah ilmu, adapun pengetahuan ini, la yahwihi adalah tidak akan menjangkau, tidak bisa menjangkau kepada ilmu ini illa nabiyyu, kecuali nabi. Awwasabihil anbiya, atau wasam wasiatkan bihi, dengan ilmu ini al-anbiya, siapa, para nabi. Artinya tidak akan mengetahui dengan rumus waktu-waktu ini, rumus waktu, rumus hari, rumus tanggal ini tidak akan mengetahui kecuali para nabi atau orang-orang yang diberikan wasiat oleh nabi, yaitu pewaris nabi, para ulama. Hanya mereka yang mengetahui dengan ini semua. Jadi mungkin kasyaf gitulah ya. Mungkin kasyaf, mereka diberikan al-arf billah, mereka diberikan pengetahuan untuk mengetahui hari-hari yang baik dan hari-hari yang tidak baik untuk melakukan pernikahan. Selanjutnya, tsumma asyara ila ma yudlabu fil walimah, wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membahas tentang walimah, pelaksanaan walimatul urus. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan kajian kita sampai pada malam hari ini. Saya pasrahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, kajian yang sudah kita laksanakan sangat banyak sekali ilmu baru, karena kemarin kita sudah mengetahui bagaimana tentang hari-hari yang diharamkan. Sekarang kita dapat rekomendasi tentang hari-hari yang sangat baik untuk melaksanakan pernikahan itu sendiri. Di antaranya yaitu ada tadi hari Ahad, hari Sabtu, hari Jumat, dan juga pada setiap awal-awal bulan atau 3 hari awal bulan pada bulan-bulan Islam. Makanya mungkin di sini kenapa kok malam Ahad itu biasanya sangat istimewa ya bagi anak-anak muda zaman sekarang, biasanya sangat luar biasa euforianya. Karena mungkin ada keistimewaan tersendiri dari malam Ahad itu sendiri atau pada hari Ahad itu sendiri untuk melakukan banyak hal, utamanya berkaitan dengan pernikahan itu sendiri. Nah, dan juga tadi dijelaskan tentang bagaimana faedah-faedah tiap hari, bagaimana seharusnya kita melaksanakan usaha ataupun pekerjaan, insya Allah akan sangat menghasilkan pada hari Senin, pada hari Selasa itu hari yang keras, pada hari Rabu adalah hari yang sangat untuk hari Rabu untuk bisa menuntut ilmu ataupun mengambil ataupun memberi tadi. Pada hari Kamis bagus untuk kita menjalin hubungan dengan orang-orang politik yang mempunyai kekuasaan, dan hari Jumat tentunya untuk menikah. Lalu hari Sabtu di sini sangat dianjurkan, sangat baik jika kita ingin berburu, dan pada hari Minggu untuk membangun rumah tangga. Oke, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya simpulkan ataupun saya ringkas dari awal hingga akhir tadi. Mungkin lebih banyak atau lebih lengkap lagi pada catatan teman-teman, dan tentunya pasti akan banyak sekali menimbulkan pertanyaan. Bahkan tadi ketika sesi penjelasan pun sudah ada yang bertanya. Mungkin langsung saya bacakan ya Ustadz untuk pertanyaan.
Ini ada Iya, dari Mas Kiki. Izin bertanya Ustadz, tadi dijelaskan ada 2 hari yang baik untuk menikah, yaitu hari Jumat dan hari Minggu, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dengan mengikuti anjuran ini ataupun tidak, apakah akan berdampak pada langgengnya hubungan sepasang suami istri? Seperti itu, Ustadz. langsung dijawab ya Mas ya. Iya, Ustadz. Oke. Baik ya, jadi memang rumus-rumus ini yang telah diberikan oleh ulama dengan meriwayatkan langsung kepada Nabi Muhammad, itu semuanya dalam rangka ini, dalam rangka untuk mahligai rumah tangga yang tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka dikasih rumus-rumus ini. Maka jangan sampai kemudian menikah di hari Selasa. Kenapa? Atau di hari Sabtu. Karena di hari Sabtu itu adalah hari tipu daya, gitu kan. Khawatir ketika kita menikah benar di hari Sabtu akan terjadi penipuan, antara ada ketidakjujuran yang terjadi ketika di dalam hubungan rumah tangga. Tapi ketika dilakukan di hari yang sudah dianjurkan oleh ulama, dianjurkan oleh Rasulullah, maka harapannya begitu. Harapan akan terjalin hubungan rumah tangga yang baik, yang harmonis, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dan jangan sampai kemarin kita sempat diceritakan tentang seorang ulama yang dia mengingkari tentang hadis sahih memotong kuku di hari Selasa, gitu kan. Ada hadis yang mengatakan bahwa jangan memotong kuku di hari Selasa, karena memotong kuku di hari Selasa itu bisa mengakibatkan boros, penyakit belang. Jangan. Kemudian ulama ini mengatakan, itu kan bukan hadis sahih, itu hadis dhaif. Akhirnya dia melakukan potong kuku di hari Selasa. Dan ternyata sebab itu dia benar-benar diuji dengan penyakit barosnya. Malamnya langsung bertemu dengan Rasulullah, bermimpi Rasulullah. Singkat cerita kan kemudian ulama ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang telah terjadi? Saya sekarang seperti ini, terkena penyakit baros. Loh, bukankah kamu sudah mendengar bahwa saya bersabda seperti ini? Kenapa kamu nggak ngikutin? Kenapa kamu justru motong kuku di hari Selasa? Loh, itu kan hadisnya nggak sahih ya Rasulullah. Iya, bukankah ada kata qala Rasulullah? Tidakkah itu sudah tidak cukup untuk kamu? Qala Rasulullah. Akhirnya dia bertaubat dan kemudian dia bangun dalam kondisi dia sudah tersembuhkan dari penyakitnya. Nah, jadi kita pun juga seperti itu. Dengan hari-hari yang kita sebaiknya tidak menikah, di hari-hari yang kita dianjurkan untuk tidak menikah, sebaiknya jangan menikah. Dikhawatirkan ini, dikhawatirkan itu benar-benar terjadi, gitu kan. Dan kita melaksanakan pernikahan di waktu-waktu, di rumus waktu yang sudah ditentukan, harapannya supaya mendatangkan banyak kebaikan. Seperti itu. Oke, dari Mas Kiki apa ada feedback atau bahasan lebih lanjut, pertanyaan baru atau semacamnya dari jawaban barusan? Kalau tidak ada, mungkin apakah ada lagi dari teman-teman pertanyaan? Ustaz, mungkin saya juga sambil nunggu ini pengen tanya yang tadi ya. Oh, ini ada pertanyaan. Lebih kepada pertanyaannya, ketika suami ingin berjimat dengan si istri lagi kelelahan misalkan, maka terjadilah keinginan masing-masing terhalangi, satu sisi wajib melayani suami, satu sisi si istri nggak bisa memenuhi sebab usur kelelahan. Gimana solusi untuk keduanya? Jadi ini kasusnya istri lagi lelah, sementara melayani wajib.
Ah, hilang. Keluar ah. Oke teman-teman, mungkin ya di sambil pertanyaan, kalau ingin bertanya langsung tuh nggak apa-apa ya, biar rame gitu. Jangan di chat. Ini jadi kayak privat saya. Yuk, yuk, tanya yuk. Ustadz, apakah sudah masuk Ustadz? Ayo teman-teman, mungkin yang mau tanya bisa langsung. Ini sepertinya masih ada gangguan dari Ustadz, gangguan sinyal.
Oke, mungkin masih ada kendala dari Ustadz Faisal. Mohon bersabar. Ini ujian, ini cobaan. Ya, Ya Ustadz, sudah masuk. Hilang lagi. halo, gimana? Masuk Ustadz, masuk. Oke, gininya kurang bagus. Oke, gimana tadi pertanyaannya? Ini tentang kasusnya istri dia lagi kelelahan, terus suami lagi ingin. Nah, di sini dia bagaimana solusinya? Satu sisi dia itu kelelahan, tapi dia itu punya kewajiban untuk melayani suami. Kelelahannya kenapa? Apa karena dia wanita karir atau gimana? Tetapi pada intinya begini, semuanya itu harus dikomunikasikan. Halo, masih Iya Ustaz, masuk jaringan Ustaz. ya? Masuk Ustaz. Pada intinya semuanya itu harus harus dikomunikasikan. Kalau sedang kelelahan, ya jangan dikomunikasikan dengan baik. Yang penting istri itu sebaiknya memang tidak mempunyai kesibukan lain kecuali hanya mengurus suami, hanya mengurus rumah itu saja, sehingga dia tidak akan kelelahan. Tapi kalau kemudian istrinya adalah istri karir yang tidak bisa membagi waktu, sehingga ketika waktu untuk bersama suaminya ternyata dia dalam kondisi kelelahan, kan ini yang tidak diharapkan. Mungkin itu saja jawaban saya, dikomunikasikanlah, dan sebaiknya seorang istri itu juga tidak banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan seorang suami. Begitu. Oke Ustaz. Mungkin saya ingin tanya juga ini Ustaz tentang cerita yang ulama yang dia itu ya memang seakan-akan ada perasaan agak kurang hormat dengan qala Rasulullah dan sampai ditemui tadi. Nah, kira-kira apakah dari peristiwa itu memang pembelajaran yang kita petik, artinya kita harus benar-benar menghormati hadis dhaif, atau di situ kita pembelajarannya harusnya adalah bagaimana kita tetap menghormati
kata-kata qala Rasulullah itu sendiri. Karena kalau saya memahaminya sedikit memiliki konteks yang berbeda antara kita menghormati qala Rasulullah, artinya karena Rasulullah ini bersanding dengan zat Nabi Muhammad, sementara hadis dhaif bukan karena hubungannya dengan hadis dhaif. Nah, jadi semisal ketika si ulama ini dia tuh tetap menghormati dengan qaul Rasulullah, akan tetapi dia tuh tidak mengikuti hadis itu sendiri, itu apakah akan berimplikasi yang sama kayak gitu? Sebenarnya begini, terkait dengan hadis, kalau itu sebagai pijakan hukum, sempat kita singgungkan di minggu kemarin untuk istinbatul ahkam, maka hadis dhaif tidak bisa digunakan. Minimal itu hadis hasan. Hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan pijakan hukum. Cuma untuk motivasi-motivasi yang sifatnya adalah anjuran yang sebaiknya dilakukan. Kalau itu hadis dhaif, bisa dilakukan, boleh dilakukan. Dan karena berdasarkan takdiman di qala Rasulullah, kita menjaganya lebih untuk keselamatan kita bersama. Kalau Gimana misalkan Mas? ulamanya itu tetap takdim dengan qala Rasulullahnya, tapi beliau tidak mengikuti kayak gitu, Ustaz. Tidak mengikuti anjuran dari hadis itu sendiri, itu apakah akan tetap, kan tadi kan indikasinya kan seakan-akan ulama, oh ini cuma hadis dhaif kayak gitu. Apakah tetap? Sebenarnya tidak. Antara implikasi itu misalkan karena ini hadis dhaif, ya udah deh, toh juga ini adalah hadis dhaif, ya udah saya mau menikah di hari Rabu misalkan. Karena di hari Rabu adalah hari yang sebaiknya dihindari. Ya udah, gak ada masalah, tidak ada masalah. Dan masalah akan terjadi yang dikhawatirkan itu kan semuanya bersifat abstrak kan. Itu sebenarnya abstrak, tidak bisa kita menjudge, oh ini benar ternyata hubungan rumah tangganya kurang harmonis. Oh iya, kalau dia nikahnya di hari Rabu, coba dia nggak bisa seperti itu. Ini hanya ikhtiar saja, bentuk ikhtiar kita saja sih. Tapi tidak kemudian setiap apa yang terjadi atau menyalahi dengan apa yang sudah dianjurkan Rasulullah, kita tetap takliman dengan kata qala Rasulullah. Cuma kita melaksanakan. Apakah akan berimplikasi? Wallahu a'lam tentang itunya akan berimplikasi atau tidak. Tapi dikhawatirkan, kan begitu. Dikhawatirkan karena sudah ada qala Rasulullah yang bersabda seperti itu, maka sebaiknya kita hindari. Gak dilakukan juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oh ya udah, karena ada juga kan ulama yang kemarin hari itu semuanya milik Allah. Hari Senin, Selasa sampai hari Ahad semuanya milik Allah. Tidak ada hari baik, tidak ada hari yang memberikan manfaat, tidak ada hari yang kemudian memberikan mudarat, sama semuanya. Ada juga kan yang mengatakan seperti itu. Ya artinya perdebatan ini tidak kemudian sangat saklek begitu, harus benar-benar dilakukan, tidak. Ini hanya anjuran, kalau mau dilakukan ya alhamdulillah dengan berdasarkan takdiman kita kepada Rasulullah, pada qala Rasulullah. Kalaupun tidak kita takdim tapi kita nggak ngikutinnya, nggak ada masalah. Ada implikasi, wallahu a'lam. Harus dilakukan penelitian. Iya, terima kasih Ustaz. Mungkin dari teman-teman ada lagi pertanyaan, bisa langsung ataupun ya saya bacakan juga tidak apa-apa. Monggo teman-teman. Di sini alhamdulillah untuk partisipannya tadi sampai 26 Ustaz. Ada kemajuan dari kemarin-kemarin yang hanya belasan. Alhamdulillah. Banyak mahasiswa baru juga ya sekarang bergabung. Ya, adik-adik. Alhamdulillah, semoga tetap istiqomah dan terus belajar. Kitab ini untuk para orang-orang yang sudah cukup usia seperti kalian ini, yang untuk mempersiapkan bagaimana bentuk mahligai rumah tangga yang baik untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Harapannya itu. Kitab ini memang dikaji bagi orang-orang yang hendak mau menikah. Iya bisa. Semangat semua. Ini ada calon-calon keluarga ini kalau sudah mahasiswa.
Ini juga Ustadz, insya Allah dari anak-anak hikmah sendiri sedang ada eh, agenda fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan karena teman-teman sedang dari beberapa teman Ikmas itu sedang didelegasikan untuk ikut lomba musabaqah apa tilawatil Quran. Ada beberapa cabang lomba yang itu termasuk diantaranya hadal, ada hifdzil hadis, hifdzil Quran, ada tilawah dan juga ada karya tulis ini yang semoga bisa makin mengharumkan nama Ikmas itu sendiri, Ustaz. Mohon doanya. Ya, semoga ada lomba-lomba itu. Mungkin sama kemarin tanggal 3. Tanggal 3-nya rundownnya itu penutupan. Tapi karena ada aturan baru sehingga semuanya ditunda. Ya, semoga teman-teman bisa mengharumkan bukan hanya nama Ikmas yang terharumkan, tapi juga nama pondok kita, nama Sukorejo akan makin dikenal. Amin, amin. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz, mungkin bisa dicukupkan ya, karena waktu juga sudah 1 jam lebih. Ya. Mohon mohon maaf juga, tadi terdapat kendala, saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba keluar gitu, hilang sinyal mungkin. Baik, kita akhiri dengan pembacaan doa, dengan harapan semoga kita tetap diberikan keistiqomahan dan kita mampu untuk bisa mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari dari pertama sampai pada malam hari ini. Utamanya juga di malam ini adalah materi yang juga penting untuk kita yang mau melaksanakan pernikahan. Kita sudah belajar kapan hari-hari yang sebaiknya untuk tidak menikah, dan sekarang kita tahu hari apa saja yang kita dianjurkan untuk menikah. Cari waktu itu, garis bawahi yang mau semua orang kan pasti menikah nih, semua peserta di sini pasti akan menikah. Maka nanti ketika mau menikah, flashback kembali, baca kitabnya kembali, lingkari, cari hari yang utama, hari Jumat atau Ahad, cari tanggal yang utama 1, 2, 3, dan cari bulan yang utama, yaitu bulan Syawal. Yang paling utama, cari tanggal 1 yang tanggal 1 Syawal atau tanggal 3 Syawal yang bertepatan dengan hari Jumat di bulan Syawal. Ada 3 kebaikan, ada 3 kemuliaan, ada 3 keutamaan. Harapannya dengan 3 kemuliaan ini akan terlahir kemudian generasi-generasi yang baik, mulia juga, yang utama juga. Bukan tanggal 2 Syawalnya, tanggal 2 Syawal dikasih warning sama Rasulullah untuk tidak melaksanakan pernikahannya tanggal 2 Syawal. Baik, kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathirul karim, ya wasi'ul ya khafiyal lutfi, ya jamil sun'ih, ya haliman la ya'jar. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wa radha anis sahabat ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal min fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidika wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassir kulla asir wa ya jalil fasir wa ya sahibul kulli farid wa ya muni kulli fakir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fa tayyisna alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaj al-bain wa tafsir hajatuna kathiru anta alim biha wa khabir. Allahumma inni akhaf minka wa akhaf man yakhaf minka wa akhaf man la yakhaf minka. Allahumma bihaqqi man yakhaf minka najina man la yakhaf minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi'ainika allati la tanam waqfna bi'afika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahnuka anta tuqatuna wa rabbuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya mewakili seluruh teman-teman dari awal hingga akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik itu salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih banyak pada teman-teman. Jangan lupa karena kehadiran ini tetap kita data untuk keperluan pemberian liwat langsung dari Kiai pada saat Kiai. Insya Allah semoga tidak ada gangguan walaupun saat ini sedang terjadi PPKM. Semoga dalam beberapa waktu ke depan bisa kembali mereda dan Kiai tetap bisa jadi kemana. Amin. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.